ini ya, library manager. Nah, jadi ini nih kumpulan kode-kode program eksternal nih ya, yang bisa kita masukkan, kita include-kan ke dalam kode program kita. Nah, kebanyakan library ini berisi apa ya, punya fungsi khusus. Misalnya kayak tadi contohnya ya DHT misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya ya teman-teman untuk mengambil data suhu gitu dari sensor itu tuh butuh kode program yang banyak ya, butuh kode program yang banyak. Nah, jadi kita akan kerepotan nih kalau misalnya dalam satu kode program utama kita itu diisi dengan kode program DHT saja gitu. Nah, itu akan jadi banyak sekali gitu baris-baris codingannya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita eh, cukup untuk memanfaatkan kode program eksternal ya, atau yang disebut library ini untuk membaca tadi misalnya dari sensor DHT gitu ya, membaca suhu dan kelembaban. Nah, jadi kita contoh yang tadi ya, misal DHT. Nah, ini ada kolom search-nya, kolom pencariannya. Kita masukkan aja keywordnya DHT misalnya ya. Oke. Nah, yang paling populer yaitu ini buatan atau pembuatnya ya. Ini ada fruit. Nah, jadi ada fruit ini perusahaan juga ya, perusahaan di bidang hardware manufacturing. Jadi dia memproduksi sensor-sensor juga beserta library-nya, beserta kode program eksternal untuk membaca si sensor tersebut gitu. Nah, contoh si Adafruit ini dia membuat library namanya DHT Sensor Library ya. Di sini ada sedikit penjelasannya. Ini Arduino library untuk DHT 11, DHT 22, etc. Oke, ini untuk mendeteksi temperatur dan humidity sensor gitu ya. Nah, jadi ini salah satu library untuk membaca sensor ini suhu dan kelembaban ya, DHT 11, DHT 22 dan lain-lain. Nah, ini cukup install aja ya. Nah, ini misal ini saya masih pakai versi lama nih. Misal ganti versi nih 146 atau ada klik update kayak gitu. Nah, ini kita install. Nah, ini ada keterangannya installed. Seperti itu cara menambahkan library. Nah, jadi eh tadi ya perusahaan-perusahaan atau siapapun yang membuat library itu library-nya bisa didaftarkan supaya library-library mereka tercantum di dalam library manager ini gitu. Nah, ini ada banyak banget kumpulan library-nya di sini. Tonton tinggal cari aja gitu ya. Nah, itu terkait library. Misal tadi selain DHT, misalnya tonton pakai IR remote. Nah, nanti silakan cari ya IR remote, kemudian ada servo dan lain-lain. Nah, ini tergantung teman-teman menggunakan komponen apa. Nah, nanti silakan ini cara menambahkan library-nya seperti ini ya. Ada melalui library manager. Oke. Nah, itu baru cara yang pertama. Nah, gimana kalau library yang akan kita gunakan itu tidak bisa diinstal di library manager ya. Jadi si pembuatnya itu belum mendaftarkan library-nya di library manager. Nah, jadi cara yang kedua itu bisa melalui zip. Nah, di sini ada sketch include library, kemudian ada add.zip library. Nah, nanti tinggal kita pilih library yang dalam bentuk zip. Jadi sekali lagi library ini berupa kumpulan kode program ya.
Nah, jadi kumpulan kode program ini itu bisa dibungkus dalam folder zip. Nah, nanti kita bisa menambahkan melalui metode yang kedua ini, melalui zip folder gitu. Nah, misal ada contohnya ya. Nah, ini misal mau menambahkan library ini SSD 1306 OLED. Nah, jadi kita tinggal klik ini kemudian di open. Atau ini pub sub client master misalnya. Kayak gitu sih. Jadi untuk menambahkan library ada dua cara ya. Nah, nanti ini nggak apa-apa teman-teman nggak hafal juga nanti sambil jalan aja. Jadi nanti ketika teman-teman mau menggunakan komponen apa, nah nanti biasanya kita mendapatkan juga informasi, oh untuk menggunakan komponen A, maka butuh library A. Nah, library A-nya ini misalnya bisa kita download di sini. Nah, setelah kita download, baru kita masukkan atau include-kan ke Arduino IDE kita. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan library. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, ini pendahuluan dulu aja. Nanti sambil jalan aja ya. Mungkin nanti di final project teman-teman udah beli misalnya ya hardware-nya, kemudian mungkin masih bingung library-nya seperti apa. Nah, nanti baru kita hands on lagi ya untuk menambahkan library-nya. Oke, itu ya poin yang ketiga. Poin yang keempat kita skip dulu aja. Nanti kalau teman-teman udah beli hardware-nya, udah punya hardware-nya, ya ESP32-nya, nah nanti teman-teman coba colok ke laptop teman-teman. Nah, kalau misalnya belum terdeteksi komportnya, nah kita perlu install drivernya. Kayak gitu. Itu poin yang keempat, jadi kita skip aja. Oke. Nah, kita lanjut untuk poin yang kelima. Nah, ini kita mulai masuk untuk pembahasan ini ya, pembahasan Arduino programming atau pemrograman Arduino. Nah, masih ingat ya, dulu Kyle sempat share ini nih, artikel dari Tutorials Point ini ya tentang Arduino. Nah, nanti untuk outline-nya ini Kyle harap teman-teman sambil baca-baca dulu aja. Nah, nanti outline-nya Kyle akan ambil dari sini gitu ya. Mulai dari ini ya program structure, kemudian ada data types, variable constant, operators. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu gitu. Oke, langsung aja ke yang pertama yaitu program structures. Nah, untuk program structures ini soal nomor berapa di UTS kemarin ya. Jadi pemrograman Arduino, kalau teman-teman ngoding Arduino itu ada dua fungsi yang wajib ada ya dalam pemrograman Arduino, yaitu ini void setup dan void loop. Ada void setup dan void loop. Nah, ini dua fungsi yang wajib ada gitu. Kalau nggak ada, nggak bakal bisa kita compile. Oke. Nah, perbedaannya teman-teman udah paham juga ya, udah jawab juga di UTS. Nah, jadi kalau void setup, dia hanya jalan sekali, run once ketika si hardware-nya, alatnya itu dinyalakan atau kalau kita tekan reset. Nah, dia akan menjalankan fungsi void setup itu sekali ya. Jadi ketika codingannya masuk ke void setup, dia akan mengeksekusi di dalamnya dari atas ke bawah. Nah, kalau udah sampai bawah, itu dia akan melanjutkan ke fungsi yang void loop gitu. Nah, berbeda dengan void setup, kalau void loop sesuai namanya ya, dia akan looping.
Jadi dia akan mengeksekusi kode program dari atas, kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai dia paling bawah ya, sampai di akhir function ini dia akan balik lagi ke atas ya. Sesuai namanya dia akan looping. Dia akan looping terus selama program dinyalakan, selama alatnya dinyalakan sampai alatnya kita matikan. Oke, itu secara program structure. Sekali lagi, Arduino programming, pemrograman Arduino wajib memiliki dua fungsi ini, setup dan loop. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya masuk ke kita masuk dulu ke variabel ya. Nah, jadi untuk variabel saya ketik di sini aja ya. Dan ini tadi udah disiapin Arduino-nya malah di Walkbay. Nggak apa-apa deh. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya yaitu variabel. Nah, jadi ini hampir ya umum di setiap bahasa pemrograman itu pasti menggunakan variabel dalam manipulasi kode programnya, manipulasi datanya. Nah, dalam Arduino IDE, bagaimana cara kita mendeklarasikan atau membuat dalam tanda kutip membuat variabel ya. Nah, ini saya kasih eh, sedikit contoh aja. Misal ini, oke, ya sesederhana ini ya. Jadi dalam pemrograman Arduino untuk untuk deklarasi variabel itu eh, harus ada yang pertama ini ada in ya. Ini tuh tipe data, kemudian ada number. Number ini adalah nama variabelnya. Oke. Jadi nanti number ini atau variabel ini ibarat mangkok ya, ibarat mangkok atau piring gitu ya, yang nanti akan diisikan oleh data yang kita masukkan ke dalam mangkok tersebut gitu. Nah, namanya ini ya, namanya misal number. Nah, ini sebelumnya apa kita declare, kita tulis tipe datanya. Jadi misal mangkok ini berisi nasi gitu ya. Nah, nasi ini berupa datanya. Nah, datanya ini tipenya apa sih? Nah, itu kita tulis nih sebelum nama variabelnya. Nah, contoh number ini dia tipe datanya int atau integer gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tulis nama variabelnya, nama variabelnya namanya number. Kemudian di sini tipe datanya, tipe data dari number ini yaitu integer. Oke, seperti ini. Nah, ini di, kita juga bisa inisialisasi variabel beserta inisial ininya, assignment value-nya. Misal seperti ini, integer number sama dengan 13 misalnya ya. Oh ya, jangan lupa ini diakhiri juga dengan titik koma ya. Oke. Nah, di sini penulisan variabel ya. Jadi yang pertama ini sekali lagi ada tipe datanya, kemudian ada variabel ya namanya. Nah, ini bisa kita isi langsung dengan datanya. Nah, jadi menggunakan operator sama dengan, kemudian kita tulis.
datanya apa atau value-nya apa. Nah, di sini 13. Jadi 13 ini kita masukkan ke dalam variabel number gitu. Dan pastikan 13 ini itu tipe datanya ini integer gitu. Oke, itu cara mendeklarasikan variabel. Sekali lagi formatnya pertama tipe data ya, tipe data, kemudian spasi, kemudian nama variabelnya, nama variabel, kemudian ada sama dengan, kemudian ada value-nya, kemudian titik koma. Oke, seperti ini cara mendeklarasikan variabel. Sekali lagi, variabel ini kita ibaratkan sebuah mangkok yang nanti kita akan isi dengan value, dengan datanya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau di Arduino, tipe data yang biasa dipakai, oke. Sip, ini selanjutnya ya. Kita akan lihat nih. Contoh di sini tipe datanya baru satu ya, ini integer. Nah, selain integer nih, ada apa aja? Nah, ini kita akan lihat. Sebentar ya. Kita balik lagi ke sini di tutorial poin ya. Nah, ini ada data types. Kita lihat. Nah, ini tipe-tipe data yang ada di Arduino. Nih ya, ini ada rangkumannya, ada void, ada boolean, ada char, ada long, ada byte, ada integer, ada unsigned integer, ada float, ya, ada double array dan lain-lain, ya. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 16. Nah, saya kurang tahu nih, ini di luar ini masih ada lagi atau enggak yang lainnya. Nah, mungkin eh, secara resminya mungkin ada penjelasannya di ini di Arduino, di website resmi Arduino-nya. Kita lihat misal di programming. Oke, harusnya di sini di language and reference. Kemudian ada variables. Oke, nah ini ada data types. Nah, ini secara resmi teman-teman bisa baca juga ya di halaman ini nih, di language reference-nya Arduino. Ya, ada array, ada boolean, bool, ada byte, ada char, double, float, dan lain-lain. Ya, nah ini secara resmi bisa baca di sini. Oke, beberapa kita lihat dari tutorial point. Yang pertama ada void. Oke, kalau void ini tipe data khusus untuk function. Jadi it indicates that function expected to return no information. Nah, jadi contohnya kayak void loop atau void setup. Nah, jadi tipe data void itu dia tidak mengeluarkan output apapun gitu ya. Oke, ini nggak apa-apa kita skip dulu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi function. Nah, misalnya yang sering kita gunakan dalam variabel ya, tipe data variabel. Pertama ini ada boolean. Oke, boolean dia punya dua value ya, true atau false gitu ya. Nah, misal ini boolean val. Eh, jadi boolean sekali lagi tipe datanya val itu nama variabelnya. Kemudian ada false. Ini value-nya gitu ya. Nah, jadi misalnya kita bisa buat misalnya dalam smart home kita mau bikin variabel dia untuk menampung data
status jendela misalnya atau status kunci pintu. Nah, jadi kita eh, deklarasikan variabelnya sebentar. Misalnya contohnya kita di walkway aja. Nah, misal untuk variabel tadi untuk menampung data status kunci pintu, misalnya kita boolean, kemudian misalnya nama variabelnya status kunci pintu. Nah, ini nama variabelnya. Nah, kemudian kita inisialisasi value awalnya misalnya false, kemudian titik koma. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya tadi tipe datanya Boolean, ini berarti variabel ini value-nya cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak true, kalau nggak false ya true, gitu. True. Oke. Misalnya false ini ketika terbuka misalnya ya. Kalau misalnya true ini terkunci. Nah, jadi ada dua state aja. Nah, itu tipe data Boolean. Oke, kita lihat lagi. Misal ada char ya. Nah, char ini eh, ini ya dari karakter value. Jadi value-nya tuh berupa karakter. Kalau single itu kalau karakter single satu dia pakai single quotes seperti ini ya A. Kalau multiple characters itu menggunakan double quotes misalnya ini A B C misalnya ya. Nah, ini contohnya deklarasi variabel char misalnya ya. Ini tipe datanya char, terus ini nama variabelnya CHRA. Kemudian value-nya sama dengan ini A misalnya ya. Kayak gitu. Nah, nanti silakan baca ya di sini char ini stored as a number. Jadi sebenarnya char karakter itu berupa number. Nah, jadi ini ada tabel ASCII chartnya ya. Nah, jadi kalau huruf A kecil itu numbernya 97 gitu, C99 misalnya ya, dan lain-lain nih yang ada di keyboard kita. Nah, itu punya kode ASCII-nya gitu. Oke. Nah, itu char. Nanti teman-teman di sini ada string nggak ya? Nah, sebenarnya untuk mempermudah menggunakan char, nanti ada tipe data string ya. Nah, ini kita lihat di Arduino dokumentasinya aja. Nah, string. Nah, jadi intinya ini kumpulan dari char atau char array ya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Misal ini tipe data, kemudian ini nama variabelnya, kemudian ini value-nya gitu. Seperti ini. Nah, ini ya KL pribadi juga ini lebih sering menggunakan string gitu ya daripada char. Jadi beberapa kondisi mungkin membutuhkan char ya, tapi eh, ya kayak lebih sering menggunakan string karena ini manipulasi datanya lebih enak, lebih mudah gitu ya. Misal hello string, misalnya mau dihapus kata hello-nya gitu. Nah ini bisa menggunakan tipe data string. Seperti itu ya, char. Kemudian ada unsigned char ya. Ini terkait sama memorinya ya. Jadi menggunakan memori yang positif aja 0 sampai 255 gitu ya. Kemudian ada tipe data byte ya. Kemudian ada integer ya, ada integer. Nah, ini silakan dibaca aja ya. Kemudian ada unsigned integer, ada word, ada long. Nah, ada float untuk bilangan desimal dan lain-lain. Oke, ya untuk mempersingkat waktu, teman-teman silakan sekali lagi save
ini ya artikel tutorial point ini nanti teman-teman silakan kalau mau tahu lebih lengkap terkait tipe data itu selengkapnya ada di tutorial ini ya di artikel ini atau ini refer ke language reference-nya Arduino. Oke, saya drop dulu di chat. Teman-teman silakan ya self learning dulu tipe data ya. Jadi ini nggak perlu dihafal ya, nggak perlu dihafal. Nanti seiring jalannya teman-teman praktek, nanti teman-teman akan paham gitu ya, kapan harus menggunakan integer, kapan harus menggunakan float, kapan harus menggunakan string. Nah, nanti tapi untuk awalan memperluas wawasan teman-teman terkait tipe data, silakan dibaca-baca dulu. Oke, itu terkait tipe data. Terakhir mungkin ya, ada yang namanya const. Nah, ini ya, ada variabel dan konstan. Tadi variabel, nah variabel nanti ada lokal variabel, ya. Tadi kita udah belajar cara mendeklarasikan atau mendefinisikan variabel, ya. Nah, nanti ini dibagi nih, ada lokal variabel sama global variables. Nah, nanti kalau local variables itu dia variabel tersebut itu berlaku hanya di scope lokal ya, entah itu di dalam satu fungsi atau di dalam satu blok dalam kode gitu ya. Nah, itu namanya variabel lokal. Nah, jadi dia di, di dideklarasikannya ya itu di dalam fungsi tersebut. Nah, beda dengan global variabel. Nah, seperti yang tadi contoh ya di Walkly ini. Nah, ini salah satu jenis global variable. Nah, dia dideklarasikan di luar atau ya di luar fungsi-fungsi codingannya. Kita lihat contohnya di sini ya, kayak integer TS dan float C. Nah, ini dideklarasikan di luar ini ya, di luar void setup, void loop atau fungsi-fungsi lainnya. Nah, dia berlaku global, dia bisa dipakai dimanapun. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Gitu. Oke, kalau yang pakai define itu apa? Oke, kalau define itu masuknya preprocessor. Sebentar, ada nggak ya di sini? Waduh, nggak ada ya. Sebentar, ada nggak ya di sini? Oh iya, oke, di sini nggak ada nih. Kita sekilas saja ya. Predefine, misal ya define. Oke, nah ini ada di language reference juga nih di docs Arduino. Oke, nah jadi sama ya di praktek Walkly di sesi kemarin, teman-teman juga ada yang menggunakan ini pagar define, kemudian spasi, ini constant name, kemudian ada value-nya gitu. Nah ini kita baca deskripsinya ya.
Jadi ini komponen allow programmer to give a name to constant value before program is compiled. Oke, jadi ada satu apa ya? Ya mirip variabel gitu ya. Ada satu mangkok yang nanti akan kita isi data. Nah, ini kita definisikan, kita deklarasikan si define ini itu sebelum si programnya itu dikompil. Jadi eh, karena ini suatu konstanta yang value-nya itu tidak berubah-berubah, jadi kita bisa tetapkan eh, dan tidak perlu ini ya, tidak perlu dikompil. Nah, ini ada penjelasannya nih ya. Jadi don't take up any program memory space on the chip gitu. Jadi ini kelebihannya ya, kelebihannya karena tadi ini sebuah konstanta, dia tidak berubah-berubah value-nya. Nah, jadi dia tidak memakan memori gitu. Nah, the compiler will replace reference to this constant with the defined value at compile time. Kayak gitu. Ntar, this can some unwanted side effect. For example, a constant name that been defined is included in some other constant or variable name. In that case, the text will be replaced by defined number or text. In general, const keyword is preferred for defining constant or should be used instead of define. Oke, contohnya ini ya. Nih, jadi dengan menggunakan define, misalnya kita mendefinisikan ya LED pin. Nah, ini namanya itu tiga misalnya. Misalnya ini nomor GPIO-nya. Oke, kemudian di sini keterangannya the compiler will replace any mention of flat pin with the value ini ya tiga at compile time. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Jadi, oh ya ini ya untuk cara deklarasinya ini berbeda dengan variabel. Jadi tidak perlu ada semikolon ya, titik koma. Terus untuk assignmentnya ini nggak perlu ada sama dengan. Jadi langsung aja define ini namanya, kemudian ini ada tiga kayak gitu. Oke, itu mungkin perbedaannya ya dengan variabel global pada umumnya sama define. Jadi dia untuk menghemat apa proses compile. Jadi ya karena ini suatu konstanta yang isi value-nya tidak berubah-berubah. Jadi ini apa ya istilahnya? Bentar. Oke, cek cek. Oke, tadi sampai mana? Ya, ini ya define kurang lebih seperti ini. Nanti untuk pre-processing lainnya, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada define,
ada in juga. Oke, ini nggak terlalu banyak dibahas juga nih kayaknya di sini. Gitu mungkin tadi siapa yang tanya? Oh, Sapatin. Oke, nanti boleh dibaca lebih lanjut ya. Di sini kayaknya nggak terlalu lengkap nih untuk sintaks-sintaks preprocessor. Di sini cuma ada define sama include. Nah, ini yang paling sering digunakan di pemrograman Arduino. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini dulu ya, terkait tipe data atau tadi variabel konstanta. Nah, nanti mungkin kita lanjutkan di mentoring tambahan berikutnya terkait operators ya, dan seterusnya nanti ada control statement, loops, function, dan lain-lain. Oke, nah ya, ini sekali lagi silakan di save tutorialsnya ya. Ini tutorials point artikelnya. Silakan dibaca-baca. Oke, setelah ini nanti akan ada kuis ya untuk evaluasi. Nanti file akan drop di Discord. Nanti silakan diisi aja ya. Ini untuk menguji pemahaman teman-teman aja. Oke, berarti sampai sekarang udah masuk, udah sampai terkait variabel sama konstanta ya. Nah, nanti silakan eh untuk oh ya PR yang tadi ya, silakan dilanjutkan install Arduino IDE-nya, kemudian install ESP32 boardnya ya. Nanti kita akan hands on coba untuk menambahkan library juga gitu ya. Nah, misal tadi contohnya library DHT itu boleh sambil dicoba install juga, caranya seperti yang tadi. Oke, sampai sini dulu mungkin ya. Nanti kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu tentang operators, control statement, loops, function. Itu mungkin di hari antara besok atau Jumat. Seperti biasa nanti kayak informasikan ya di Discord. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan dulu aja ya teman-teman. Jadi nanti kita lanjutkan eh, antara besok atau Jumat. Terakhir, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, belum ada ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman eh untuk hadirannya di mentoring tambahan ini. Oke, mungkin ke depan Kyle akan konsepkan lebih interaktif lagi aja gitu ya. Nanti Kyle siapkan beberapa quiz gitu yang nanti teman-teman bisa praktek dan hands-on juga. Karena nanti udah mulai masuk ke operators, control statement. Nah, ini akan perlu banyak praktek supaya teman-teman paham ya. Misal penggunaan if else, penggunaan while loops atau for loops gitu ya. Dan tadi misal function, cara membuat function, cara manggil function. Nah, nanti eh kita ya Kyle nanti akan konsepkan seperti itu.
Oke, mungkin itu dulu ya. Sekali lagi makasih banyak teman-teman. Kayak izin akhiri ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di mentoring tambahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.